Yang pertama bahwa kita memang dalam proses pengembangan program Wadi Barokah ini itu melibatkan umat secara luas ya. Jadi kita teringat kemarin ketika Pak Bupati datang meresmikan masjid yang memang dibantu oleh satu muhsinin, dibangunkan masjid di tempat itu di Wadi Barokah. Nah, memang Pak Bupati menyatakan bahwa yang membuka kawasan Tompok Bulu ini itu adalah Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, semoga Anda sehat dan bahagia. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali dalam program THR, Teman Harian Ramadan, bersama rekan saya, Mas D. Jadikan puasamu bermakna. Jadikan puasamu bermakna. Kabar hari ini sehat, Mas D? Alhamdulillah sehat nih. Rasanya Ramadan ini cepat sekali ya berlalu. Iya. Kalau abang gimana merasakan Ramadan kali ini? Ya, di pagi hari ketika telah sahur, setelah sholat subuh itu kadang-kadang kita cuma duduk sebentar, tiba-tiba sudah jam 9 pagi. Ya itulah waktu. Berarti hari-harinya harus betul-betul maksimal bisa digunakan nih bang. Betul banget. Karena Jadi, kadang saya ngerasa ya kalau sekarang tuh scrolling 1 jam sama baca Quran 1 jam itu kayaknya lebih capek baca Quran 1 jam, bener nggak sih? iya benar sekali. Jadi kadang-kala kita sering lupa dengan waktu dan akhirnya waktu terbang sia-sia. Dan semoga kita berharap di Ramadan kali ini bisa lebih maksimal ya. Amin. Bang. Alhamdulillah. Dan kita sekarang juga kedatangan tamu spesial juga, pemirsa semua. Sudah hadir di studio Bapak Suito Fatah. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Kalau saya biasa panggil beliau Ustaz. Ustaz. Ya, Ustaz saya soalnya. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya. Alhamdulillah ya. Beliau adalah pembina dari Wadi Barokah di sebuah kabupaten, tepatnya di Maros, Sulawesi Selatan. Perbincangan kita pada kesempatan ini ingin menggali spirit dan inspirasi dari program dan lembaga Wadi Barokah. Pak Wito atau Pak Suwito ya, kita banyak Suwito. Wadi Barokah ini kan satu program yang dari yang saya ikuti luar biasa, satu kawasan yang sangat ya luar biasa. Itu bisa dikenalkan mungkin pada pemirsa terkait dengan Wadi Barokah ini. Ya, baik ya, terima kasih atas kesempatannya pada siang ini teman-teman semua, Pak Yudin, Pak Dian. Jadi sekilas bercerita tentang Wadi Barokah, awalnya itu di tahun 2021. Jadi waktu itu masuk masa COVID. Nah, Wadi Barokah ini bagian dari kelanjutan pengembangan Pondok Pesantren Hidayatullah Ummul Qura Puncak Maros. Puncak Maros. Jadi awalnya memang kita sudah mendirikan pesantren Tahfidzul Quran Ummul Qura Tompok Bulu Maros. Nah, seiring perkembangan waktu dan di situ memang kita berharap ada satu model pemberdayaan pengembangan kemandirian pesantren, sehingga kita mencoba melakukan apa nih yang bisa kita lakukan untuk agar pesantren ini bisa berdaya. Nah, kemudian di situ kita melihatnya, oh ini harus ada pengembangan model untuk bagaimana bisa mensupport Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Puncak Maros ini. Nah, waktu itu ya ada lokasi yang memang tepat di pinggir sungai ya. Jadi lokasi total kita saat ini tuh seluas 21 hektar. 21 hektar. Kawasan Ummul Qura ini masih bagian di berdekatan dengan kawasan Wadi Barokah itu. Ya, jadi kawasan Wadi Barokah ini pada akhirnya menjadi kawasan yang terintegrasi. Jadi di situ ada pendidikannya, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ummul Qura. Di situ kemudian ada lokasi untuk
perumahan warga yang ingin bagaimana merasakan dekat dengan pesantren. Dan kemudian di kawasan Wadi Barokah ini itu juga ada 4 hal yang kita kembangkan. Yang pertama adalah agrowisata. Jadi di lokasi itu nanti sudah ada tanaman buah-buahan yang memang saat ini juga sudah ditanam, ada durian, ada kemudian jambu, ada lengkeng, terus kemudian juga ada ternak. Ada peternakan kambing yang kemudian ini juga jalan. Nah, yang kedua itu adalah program Villa Quran. Kenapa Villa Quran? Di Wadi Barokah ini kita berharap orang-orang yang dari Makassar, dari Maros, yang ingin belajar Al-Quran itu bisa datang ke kawasan Wadi Barokah ini. Nanti adik-adik kemudian pembina yang ada di pesantren Tahfidzul Quran ini bisa membimbing Al-Quran mereka dan mereka bisa merasakan suasana pesantren. Yang ketiga, kita juga ada camping ground. Jadi camping ground ini bertepatan di sebelah sungai, itu bisa sangat nikmat untuk dijadikan camping. Bisa camping keluarga, bisa camping sekolah, karena memang sudah ada fasilitas masjid di tempat itu, insya Allah. Masya Allah. Ya, sebagai kawasan yang terintegrasi ada 4 hal tadi atau 3 tadi ya. Layanan atau fasilitas yang telah hadir saat ini. Bagaimana kemudian Wadi Barokah ini mengembangkan dirinya, tentu kan butuh pembiayaan dan segala macam. Pelibatan seperti apa yang dilakukan untuk kemudian mungkin masyarakat bisa terlibat di situ? Ya, jadi yang pertama bahwa kita memang dalam proses pengembangan program Wadi Barokah ini itu melibatkan umat secara luas ya. Jadi kita teringat kemarin ketika Pak Bupati datang meresmikan masjid yang memang dibantu oleh satu muhsinin, dibangunkan masjid di tempat itu di Wadi Barokah. Nah, memang Pak Bupati menyatakan bahwa yang membuka kawasan Tompok Bulu ini itu adalah Hidayatullah. Jadi dalam proses perjalanan perintisan Pondok Tahfidzul Quran Ummul Qura Tompok Bulu Maros itu memang Hidayatullah yang memulai untuk membuka kawasan itu. Nah, seiring waktu memang sekarang sudah posisinya sangat ramai di tempat itu. Sejak awal keberadaan Hidayatullah dalam pengembangan pesantren, termasuk Wadi Barokah ini, itu melibatkan umat, melibatkan masyarakat. Ya, kita juga tentu menyampaikan terima kasih kepada BMH Sulawesi Selatan yang memang dalam proses perjalanan Wadi Barokah ini BMH Sulawesi Selatan terlibat dalam pengembangannya sejak awal ya. Sejak awal. Gitu. Yeah. Dan ketika kemudian ini berkembang tadi sampai ada sentra tahfiz untuk santri, kemudian ada ground ya untuk kemudian camping ground, camping segala macam. Seperti apa sekarang? Barangkali masyarakat yang ingin kemudian mengambil kesempatan itu untuk terlibat di sana, katakanlah menggelar kegiatan keluarga, apakah nanti ada benefit-benefit tersendiri yang bisa didapatkan oleh masyarakat? Iya, sejak awal bahwa Wadi Barokah ini itu kita hadirkan bagaimana masyarakat bisa merasakan manfaat keberadaan pesantren. Mereka bisa berwisata religi, mereka bisa merasakan suasana spiritual ketika datang di Wadi Barokah. Ya, seperti contoh misalnya tahun kemarin itu sekitar 25 sekolah Islam itu mengadakan Islamic camping di Wadi Barokah. Karena dari sisi lokasi ini sangat cocok, kemudian tersedia juga masjid dan juga ada pengampu ustadz-ustadz yang kemudian hafid yang bisa membimbing adik-adik di sana untuk belajar Al-Quran. Nah, ada model. Jadi mereka kemudian semalam camping di sana. Ada berapa surat yang mereka bisa hafal sampai besok pulang. Masya Allah. Jadi seperti itu. Jadi misalnya ditargetkan besok bisa menghafal untuk SD misalnya di kelas 6 bisa menghafal juz 29 untuk 2 surat misalnya. Jadi kan satu malam saja. Jadi mulai dari Al-Mulk dengan Al-Qalam misalnya itu bisa ditargetkan dihafal di situ. Karena mereka datang camping, malam bisa ikut sholat tahajud, subuh mereka bisa mendengarkan tausiah, baru kemudian mereka juga diuji untuk kemudian bagaimana menambah hafalannya. Masya Allah. Gitu. Ustaz,
sebenarnya ada pertanyaan yang sejak awal itu sudah menggantung nih di kepala saya gitu. Sebenarnya apa yang melatar belakangi kemudian Ustadz itu memilih nama Wadi Barokah? Ya, Tentu betul. dalam sebuah nama ada sebuah harapan gitu ya. Nah ini penting nih karena tadi yang Ustadz sampaikan tuh sudah sangat berdampak sekali. Saya tertarik nama pasti ada harapan di situ. Iya. Kenapa Ustadz? Wadi Barokah tuh bahasa apa? Kenapa nggak pakai bahasa Makassar misalkan atau bahasa Bugis gitu? Iya, Silakan, betul. Ustadz. Jadi sebenarnya nama ini juga inspiratif juga. Jadi kita di Hidayatullah di Maros ya, di sini salah satu pembina kita itu juga Ustadz Abdul Aziz Kahar Muzakar. Nah, dalam proses perjalanannya kemudian ada beberapa nama untuk kawasan ini, kita namakan apa sih? Ada usulan beberapa nama. Nah, setelah melihat geografi dan memang lokasinya itu seperti di Mangkok yang di lembah, makanya Ustadz Aziz menyampaikan sudah kita berikan nama ini Wadi Barokah. Jadi wadi itu lembah, barokah itu berkah. Jadi kita kenapa kemudian kita namakan itu ya kita berharap ini menjadi lembah yang berberkah. Kenapa kemudian lembah yang berberkah? Karena aktivitas yang ada di dalamnya itu mengantarkan kita untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang bisa merasakan sholat tahajud di situ, belajar Al-Qur'an di situ, bagaimana menikmati suasana di situ, yang itu bagian dari keberkahan. Dan ini juga menjadi diferensiasi kita, pembeda kita dengan tempat camping yang lain. Jadi dari awal kita memposisikan lokasi ini ada lokasi yang kemudian menghadirkan nilai dakwah Islam di situ. Jadi kita bukan profit oriented, tapi betul-betul tempat ini kita dedikasikan ada nilai syiar dakwah di situ. Makanya di situ kita batasi bagaimana kemudian merokok dilarang, tidak boleh merokok ya. Bagaimana kebersihannya, bagaimana tidak boleh muda-mudi ya berhalwat di situ gitu ya. Itu semua yang belum halal dia tidak bisa gitu. Sebab karena inilah nilai substansinya bahwa ini ada aspek dakwah yang harus dikuatkan, bukan semata-mata sebagai tempat untuk rekreasi biasa seperti tempat yang lainnya. Jadi visinya seperti itu. Karena dari nama yang kita angkat ya, seperti disampaikan Ustaz Aziz bahwa ini adalah lembah yang berberkah, tentu untuk mendapatkan keberkahan itu harus ada aspek dakwah syiar Islam di situ. Iya betul. Ada nilai-nilai keislaman. Berarti memang pemilihan nama itu kemudian diejawantahkan dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari gitu ya. Jadi kayak termasuk program-programnya tadi sampai kemudian ada yang rencananya tadi kalau nggak salah ada pesantren lansia saat ya. Betul. Masya Allah. Nah, Gimana ceritanya itu pesantren lansia? Jadi pesantren lansia ini kemudian menjadi satu rencana yang akan kita kembangkan di kawasan Wadi Barokah yang seluas 21 hektar itu. Kenapa? Karena kita ingin menjadi satu wasilah untuk para lansia, mungkin pensiunan yang sudah tidak aktif lagi bekerja di kantor di mana gitu. Dan kemudian kita mempersiapkan para lansia ini untuk menghadapi kematiannya dengan husnul khotimah. Karena itu perlu persiapan sehingga mereka bisa nih belajar di pesantren yang kemudian kita persiapkan di Wadi Barokah ini, pesantren lansia ini. Jadi nanti mereka mendapatkan bimbingan keislaman, mereka bisa belajar Al-Quran, mereka bisa memahami syariat Islam dengan suasana yang menarik. Dan ini juga kemudian nanti rencana kita akan paketkan dalam program wakaf ternak. Jadi para pensiunan ini dia memiliki misalnya 5 ekor kambing yang kemudian itu dirawat di sana, mereka kemudian bisa tiap pekan juga melihat perkembangan ternaknya, tapi mereka juga bisa belajar Islam di situ. Jadi ekosistemnya kita akan buat seperti itu. Ya sekarang alhamdulillah kandang kambingnya sudah jadi, ya program ini akan tentu kita terus kuatkan untuk memang bisa berjalan dengan baik. Masya Allah. Berarti sudah sangat terintegrasi ya? Iya. Ini menarik Ustadz. Kemudian sekarang ini kan sudah banyak ya kayak lembaga-lembaga atau pesantren atau tadi kan semua ada dalam satu tempat yang terintegrasi ya.
menurut pandangan Ustadz sendiri seberapa penting sih sebenarnya sebuah lembaga atau pesantren itu punya kemandirian ekonomi tadi? Ya, sesuai dengan perkembangan pesantren bahwa kita juga berharap ada kemandirian ekonomi yang bisa dimunculkan dari pesantren itu sendiri. Kenapa? Karena banyak potensi yang bisa kita kembangkan. Jadi ke depan ini pesantren kemudian tidak hanya mengandalkan bagaimana pembayaran siswa, tapi pelibatan lebih luas terkait dengan keberadaan pesantren ini itu yang kita dorong. Nah, kita bisa melihat sebuah model yang mana ini mudah-mudahan menjadi satu model yang baik terhadap pembangunan pemberdayaan ekonomi pesantren. Jadi yang pertama tentu pesantren memiliki potensi dari santri, orang tua, siswa, ya. Yang kedua ada potensi ZIS, ya. Dalam hal ini tentu kita melihatnya bahwa BMH adalah bagian dari lembaga zakat yang kemudian bisa mensupport itu semua. Nah, ZIS ini menjadi variabel penting juga, menjadi pilar penting juga untuk mendorong kemandirian pesantren. Nah, mungkin orang yang kemudian musinin atau muzaki yang menyalurkan zakat infak sedekahnya dan juga wakafnya itu didorong untuk kemudian pengembangan ekonomi pesantren. Misalnya tadi, nah kalau untuk Wadi Barokah kita dorong misalnya ZIS-nya, wakafnya untuk pengembangan ekonomi dengan model tadi. Oh, pelibatan orang yang kemudian mewakaf tunai untuk ternak. Kita kembangkan ini untuk pengembangan ekonomi. Oh, saya kemudian berinfak untuk pengembangan masjid. Itu kita lakukan itu. Sehingga ada dampak yang kemudian bisa dihasilkan ketika Wadi Barokah ini bisa menghasilkan, sudah ada cash in yang masuk, itu kita berharap inilah akan menjadi support pemberdayaan santrinya. Jadi boleh jadi dengan kualitas yang baik, santri ini tidak dibebani pembayaran yang kemudian terlalu mahal. Karena apa? Karena ada pemberdayaan ekonomi yang sudah mulai tumbuh untuk support pesantren. Masya Allah. Siap. Iya, tentu tadi sebagai lembaga yang kemudian berbasis pada kemandirian atau non-profit, ini kan tentu sektor atau mungkin menurut saya salah satu yang tadi ditekankan adalah kemandirian. Tadi disebutkan ada sentra peternakan. Selain itu apa lagi untuk kemandirian pesantren sejauh ini? Ya, yang pertama kita ada sentra peternakan. Yang kedua adalah kawasan yang digunakan villa Quran, camping ground, outbound, itu semua kemudian menjadi satu bagian yang menyatu untuk kemudian bisa memberikan daya dukung kemandirian pesantren. Nah, seperti juga agro. Nah, maksudnya bahwa ketika mereka menggunakan fasilitas Wadi Barokah, mereka di camping ground misalnya, kan mereka ada biaya yang mereka keluarkan, mulai dari sewa tendanya, kemudian perlengkapan campingnya. Nah, dari profit yang didapat dari situ, inilah yang kemudian akan memberikan support kepada pesantren. Luar biasa. Luar biasa. Tentu dengan cakupan tadi yang sangat luas, Ustadz juga sebagai, kalau saya boleh menyebutnya itu inisiator. Apa tantangan terbesar Ustadz untuk mengelola pastinya butuh SDM juga kan, dan kawasan yang luas. Kawasan yang cukup luas tadi 21 hektar. Tantangan yang terbesar dan menurut Ustadz ini paling utama harus selesai sehingga memang semua yang dicanangkan oleh Ustadz tadi itu bisa berjalan sesuai dengan harapan. Jadi ketika berbicara tantangan yang paling besar itu adalah penyiapan seluruh fasilitas yang diperlukan, ya. Karena memang ini adalah program yang diinisiasi pesantren, ya, tidak dengan kapital yang sangat besar, sehingga progresnya adalah progres yang masih seiring pertumbuhannya. Jadi misalnya kita saat ini bekerja sama dengan BMH untuk kemudian menumbuhkan program wakaf agro untuk tanamannya. Nah, ini karena tanaman kan pasti butuh jangka waktu 3-4 tahun. Kita baru tanam mulai tahun 2022 kemarin, berarti ini masih proses semua. Nah, yang kedua juga fasilitas misalnya yang akan kita sampaikan untuk edukasi ke siswa. Misalnya kita kemarin sudah membuka untuk agro cabai seluas 0,5 hektar. Nah, continuousnya ini kan menjadi bahan edukasi untuk siswa yang hadir ke sana. Nah, ini semua ini sudah mulai jalan, ya, sudah bahkan sudah panen juga cabainya. Yang kita berharap
tantangan kita adalah untuk bersinergi dengan pihak eksternal, Iya. ya, untuk kemudian terlibat dalam program pengembangan kawasan Wadi Barokah ini. Oh, Masya Allah. Ustadz, tadi menarik. Sebenarnya saya agak penasaran ya. Ini kan tadi ada agronya. Ya. Yang mengelola agro ini siapa, Ustadz? Apakah santri Iya. atau masyarakat sekitar Ya. yang mereka juga mendapat pembinaan tadi ya kan? Ya. Karena harapannya menjadi keberkahan. Ya. Jadi dalam pengelolaan kita di agro itu yang pertama ada penanggung jawab. Oke. Tentu bukan santri. Jadi ada salah satu ustadz yang memang kita minta untuk menjadi penanggung jawab agro. Nah, dalam pelibatan prosesnya karena ini luas yang dibuka, kita melibatkan masyarakat menjadi pekerja hariannya. Jadi kenapa kemudian kita libatkan masyarakat sekitar? Karena dalam basis sosial kita berada di masyarakat, mereka inilah yang paling terdepan untuk kita libatkan. Jadi mereka menjadi pegawai kita. Jadi makanya untuk petugas kebersihan, untuk kemudian keamanan itu libatkan masyarakat di sekitar kita. Nah, bagi santri karena memang mereka memiliki goal untuk kemudian menghafal Al-Quran, mereka juga terlibat dalam proses ini, tapi bukan sebagai pelaku utamanya karena target mereka adalah hafalannya. Tapi mereka terlibat dalam proses misalnya edukasi untuk bagaimana menanam cabai yang baik, bagaimana pemahaman tentang unsur hara, bagaimana pengelolaan itu terlibat santrinya. Oh, Masya Allah. Berarti memang dampaknya selain dirasakan oleh pesantren, masyarakat sekitar juga merasakan. Jadi apa yang dicanangkan tadi sebagai Wadi Barokah tidak hanya dirasakan oleh masyarakat pesantren, tapi masyarakat sekitar pesantren karena sudah jadi cakupannya sudah menjadi lebih luas ya. Iya. Masya Allah, luar Betul. biasa. Menarik karena tadi juga ada penekanan bahwa santri walaupun mereka fokusnya menghafal Quran ternyata juga terlibat dalam katakanlah tadi membudidaya cara menanam, mereka belajar teknik bertani dan juga mungkin kedepannya apakah ada juga katakanlah dari sumber-sumber nanti yang telah mereka panen itu mereka juga akan diajarkan berdagang atau seperti apa? Ya, sebagai satu ekosistem ya tentu prosesnya ke arah sana. Tapi untuk saat ini karena memang kita masih berproses untuk produksi, ya kita akan fokus di situ. Jadi saya tambahkan lagi, kita baru juga buka di perikanan. Oh, perikanan. Perikanan itu kita baru buka juga, itu kerjasama dengan BRIN, ya? Badan Riset Indonesia. Ya. Itu kemudian membuka untuk program perikanan di Wadi Barokah. Oh, itu Ikan konsumsi, riset atau memang pengembangan? Pengembangan. Ikan konsumsi. Ikan konsumsi. Masya Allah. Jadi ada ikan lele, ada ikan nila, itu sudah jalan. Alhamdulillah. Sejauh ini Ustaz, jadi dampak yang paling signifikan dirasakan setelah pengembangan tadi kan awalnya adalah sebuah pesantren Ustaz ya. Pesantren yang ada di Puncak. Puncak apa Puncak? Nah, Puncak. ini perlu dijelaskan juga kayaknya ini karena seorang sering menyebut puncak. Jadi dalam asumsi orang ini memang di puncak atau apa? Iya, makanya kan Karena belum saya pernah kadang kesana agak ya. itu tuh. Puncak apa puncak Iya. gitu. Puncak ya, puncak. Jadi sebenarnya untuk pesantren itu berada di desa Dusun Arra, Desa Tompok Bulu, Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Maros. Nah, Puncak ini satu kawasan yang berada di Tompok Bulu karena memang dia juga berada di ketinggian. Tapi namanya Desa Puncak gitu. Artinya Ustaz, puncak. Puncak, ya Puncak itu nama desa. Nama desa nggak ada artinya Ustaz. Mungkin puncak kali maksudnya. Mungkin kali ya. Iya, betul. Iya. Nah, sorry Ustaz, mungkin sebelum masuk ke sana tadi agak ke distract saya sebenarnya. Kalau misalkan dari Makassar ke Maros berapa jam, Ustaz? Siapa tahu saya mau ke sana kan. Jadi saat ini alhamdulillah dengan dukungan pemerintah itu lokasi kita sangat terakses secara maksimal. Jadi dari bandara itu cuma 40 menit. Oh, 40 menit. Dari Makassar itu juga 40 menit juga ke lokasi itu. Jadi sehingga orang-orang yang di Makassar itu ya ketika ke sana mungkin pagi bisa datang, sore bisa pulang. Kalau bermalam lebih bagus lagi. Daerahnya dingin, Mas. Ya, dia belum terlalu dingin, tapi daerah itu ke depan ini menjadi daerah yang akan tembus di Kota Malino, kota wisata Malino. Jadi ini jalur utama nanti juga jalur alternatif ke Malino itu melewati Puncak kita. Oh, Masya Allah. Berarti nggak terlalu jauh ya.
Kalau orang Jakarta ke puncak kan bisa Iya, 2 jam bermacet-macet. ya. Kalau macet bisa 4 jam sampai 7 jam. Berarti ini lebih dekat Sat ya. Iya, lebih dekat. Masya Allah. Iya. Kalau tadi Sat kembali ke topiknya, sampai saat ini program yang paling diunggulkan di sana itu apa Sat? Jadi yang kita paling unggulkan itu adalah program yang pertama adalah program camping ground kita. Jadi karena sudah banyak sekolah itu juga melakukan camping ground di sana. Fasilitasnya sudah lumayan, sudah ada masjid, ya, kemudian tenda sudah disiapkan, kemudian ada toilet yang juga representatif dengan camping ground yang di pinggir sungai itu sudah sangat menjadi tempat pilihan untuk anak-anak sekolah kita. Yang kedua adalah program ternak. Ya, program ternak ini yang insya Allah setelah Ramadan ini juga sudah jalan. Jadi ternak ini nantinya ada 2 ternak yang akan kita jual kepada masyarakat untuk di Sulawesi Selatan, ya, juga program akikah yang kemudian mereka bisa datang sekaligus berwisata ke sana, bisa melihat kambing mana yang akan dibeli. Oh. Dan kemudian ternak ini juga menjadi satu model edukasi juga. Iya. Jadi bagaimana kemudian yang datang atau kemudian santri itu bisa belajar menggembala ternak kambing yang kita siapkan di sana insya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Tadi agak menarik sebenarnya. Jadi kata Ustaz tadi masyarakat bisa datang untuk memilih kambing mana yang akan mereka beli. Itu tuh kayak tagline di BMH. Ya. Pilih kebaikanmu sekarang. Nah, gitu. cocok sudah. Iya. Iya. Ustaz, mungkin ada ini Ustaz. Tadi ya, karena kan saya juga termasuk pegiat camping sebenarnya. Kalau untuk overland bisa nggak di sana Ustaz, yang pakai mobil langsung gitu Ustaz ya? Untuk keluarga tadi kan anak sekolah terus gitu kan. Saya lupa menyampaikan. Jadi Oh, pernah dulu ya kayaknya seperti itu. tahun 2023 itu Sirnas, Sirkuit Nasional Iya. Off-road dan overland Iya. itu diadakan di Wadi Barokah. Oh, Masya Allah. Jadi dari 10 provinsi, sirkuit nasional kelima kalau tidak salah itu diadakan di Wadi Barokah. Off-roadnya. Selain itu juga ya dari Pangdam 14 Hasanuddin itu juga overland menghadirkan 200 mobil menginap camping di lokasi kita. Oh, Masya Allah. Berarti kawasan luas. camping groundnya sangat luas, Ustaz, Luas. ya? Sampai 200 mobil itu ya. Betul. Iya. Masya Allah. Ya ini Ustaz, kalau menurut saya harus dari sisi medianya harus keren nih biar semakin banyak orang pengen ke sana gitu. Saya jadi kayak pengen overland juga ke sana. Jadi bisa camper van, Ya, camper, glampingnya di pinggir sungai bisa. Masya Allah. Apa yang mungkin bisa diharapkan atau pesan-pesan yang bisa diharapkan, apa pesan-pesan yang penting untuk para pengurus untuk pengembangan kawasan ini sebagai sebuah kawasan terintegrasi? Ya, tentu Wadi Barokah sebagai sebuah kawasan terintegrasi dengan seluruh potensi pengembangannya, ini harus terus kita dorong. Karena kenapa? Karena sebagai masyarakat Muslim, ya, karena memang pesantren ini menjadi core gerakan kita juga, tapi kemudian kita juga harus bisa menghadirkan satu kawasan yang mereka juga merasa nyaman, mereka juga merasa interest untuk datang ke sana, yang kemudian mudah-mudahan dari wasilah itu mereka merasa tercerahkan setelah kemudian mereka hadir di sana insya Allah. Oh, Masya Allah. Ustaz, ya tadi kan kita sudah membahas terkait tantangan dan segala macam Ustaz ya. Kemudian apa sih pesan Ustaz yang paling utama dan harus betul-betul dipegang nih sama teman-teman yang sekarang melanjutkan gitu ya, walaupun Ustadz masih sekali ke sana, tapi kan pasti ada hal yang tentu Ustadz sendiri selalu lakukan, dan ini harapannya orang yang meneruskan juga bisa melakukan itu gitu, sehingga memang niat tulus dari Wadi Barokah ini bisa tercapai. Ya, yang pertama tentu visi, ya kan, yang membuat kita kemudian semangat karena ada visi yang mau dicapai. Ada tujuan yang mau Jadi dicapai. kawasan Wadi Barokah ini memiliki visi besar bahwa ini adalah satu kawasan yang memang kita bisa hadirkan, yang bisa memberikan manfaat jangka panjang ke depan untuk kemudian baik itu generasi masa depan yang kita persiapan maupun kemudian generasi orang tua yang ingin belajar Islam. Itu kan kemudian visi yang menguatkan kita. Yang kedua, ya dalam pekerjaan yang kita angkat ini, ya kita harus yakin bahwa ini kita angkat pekerjaan ini ada kebaikan di dalamnya,
dan kemudian Allah akan terlibat dalam pekerjaan ini. Yang ketiga, selain yakin, kita harus kerja keras juga, bahwa proses kemudian pencapaian visi itu, mendirikan fasilitas, mengangkat program, membangun rumah, villa Quran, apa semua, ini harus dibarengi dengan kerja keras. Tanpa kemudian kita tidak kerja keras, ya itu akan hanya menjadi mimpi saja. Iya. Tapi kita kemudian dengan kerja keras, kita yakin, kita punya visi, inilah yang kemudian akan menghadirkan Wadi Barokah ini menjadi satu pilihan untuk masa depan yang semua terlibat di situ. Apa harapan Ustadz Suwito terkait dengan pengembangan kawasan ini dengan pelibatan masyarakat, terutama tadi Ustadz menyinggung perannya, bahwa pentingnya peran lembaga zakat seperti BMA. Kita bisa tangkap bahwa pekerjaan besar ini tidak bisa kita kerja sendirian. Ya. Kita butuh kolaborasi dan sinergi. Kami yang kemudian mengelola Wadi Barokah harus memastikan bahwa lokasi ini mendapat dukungan dari masyarakat, pemerintah yang ada di Kabupaten Maros. Bagaimana kemudian masyarakat mendukung, keterlibatan mereka terhadap program ini itu menjadi bagian penting. Masyarakat hadir bahwa pesantren ini adalah bagian dari dia, dan mereka juga ikut menjaga pesantren ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kolaborasi dengan umat, bahwa BMH ini menjadi fasilitator kebaikan umat yang lainnya. Ya, jadi boleh jadi dengan kolaborasi bersama BMH, kemudian pelibatan umat yang lebih besar lagi, ada wakaf, ada sedekah, ada infak yang kemudian bisa dimasukkan dalam program untuk di Wadi Barokah ini. Untuk apa? Untuk pemberdayaan ekonomi pesantren Tahfidzul Quran Hidayatullah Tompok Bulu Maros ini. Jadi ekosistemnya seperti itu, pelibatan masyarakat, pelibatan umat, kolaborasi dengan lembaga zakat, Baitul Mal Hidayatullah, dan pengelola sendiri ini menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan untuk mencapai harapan dan visi tersebut. Bisa ini menjadi satu fasilitas bagi muzaki atau donatur BEMA. Silakan bagi muzaki donatur BEMA yang ada di Sulawesi Selatan untuk hadir untuk menikmati suasana di Wadi Barokah. Siap. Insya Allah Ustadz, nanti Insya kita Allah. agendakan untuk ke sana. Iya, pemirsa semua, demikian perbincangan kami bersama Pak Suwito Fatah, pembina Wadi Barokah di Maros, Sulawesi Selatan. Dan tentu saja ini banyak hal yang mau kita bicarakan, tapi insya Allah di kesempatan lain kita akan menggali lebih dalam. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, BMH TV. Demikian, sampai jumpa, semoga Anda sehat selalu dan berpuasa dengan penuh semangat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.